Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa masing-masing dengan ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan doa tadi anak-anak ibu semuanya dapat semangat belajar dan dapat memahami pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Tiara pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang mata pencaharian masyarakat Arab atau bangsa Arab sebelum Islam datang atau pra-Islam. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai apa saja mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam datang, Ibu ingin bertanya lebih dahulu. Apa saja sih mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam datang? Nah, bagi anak-anak ibu yang mengetahui jawabannya sebelum ibu menjelaskan, silahkan komen di kolom komentar di YouTube ya. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak ibu semuanya dapat mengetahui apa saja mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang, dan agar anak ibu semuanya dapat nanti menyebutkan dan menjelaskan bagaimana apa saja mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam datang. Baik, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuki pembahasan. Adapun mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang yaitu ada 3. Nah, pertama itu ada beternak, kemudian kedua ada bertani, dan ketiga ada berdagang. Nah, ini adalah mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, jadi hewan-hewan yang mereka ternak waktu itu sayang ada 3. Nah, yaitu ada hewan unta, kemudian domba, dan juga ada hewan kambing. Nah, itu adalah hewan-hewan yang mereka ternak pada sebelum Islam datang atau masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, biasanya mereka yang mata pencahariannya berternak ini adalah mereka yang berasal dari Arab Baduy, juga Arab kota, maksudnya masyarakat Baduy dan masyarakat yang hidup di kota. Masyarakat Baduy ini adalah mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, maksudnya mereka yang masih jauh dengan perkembangan pengetahuan dan yang lainnya. Jadi biasanya Arab Baduy ini mereka hidup berpindah-pindah, berbeda dengan masyarakat kota yang hidupnya menetap dan mempunyai rumah seperti itu. Nah, jadi masyarakat Baduy itu ketika mata pencahariannya berternak, biasanya mereka menggiring hewan ternak mereka ke padang rumput. Nah, bisa dilihat di gambar ya semuanya. Di situ mereka biasanya menggiring atau membawa hewan-hewan mereka ke padang rumput. Nah, seperti Ibu bilang tadi, masyarakat Baduy atau orang Arab Baduy itu hidupnya berpindah-pindah. Nah, jika mata pencaharian mereka adalah berternak, maka mereka akan membawa hewan ternak mereka ke padang rumput atau suatu daerah yang mempunyai padang rumput yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hasil ternak mereka itu untuk kebutuhan hidup mereka. Misalnya, hasil ternaknya yaitu susu kambing, susu domba, kemudian daging hewan, kemudian bulu. Nah, itu mereka gunakan untuk kebutuhan hidup mereka. Misalnya susu tadi untuk minum mereka, kemudian daging untuk makan mereka, kemudian bulu, misalnya bulu domba itu untuk pakaian mereka. Nah, kemudian misalnya ada sisa dari susu atau daging,
dan kulit tadi atau bulu, biasanya mereka akan jual itu kepada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah suatu kebiasaan atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy. Nah, kemudian ada juga masyarakat yang hidup di kota yang mata pencahariannya adalah berternak. Nah, biasanya masyarakat orang kota ini berternak, ada yang milik mereka sendiri, ada juga yang milik orang lain. Nah, maksudnya milik sendiri itu adalah mereka memelihara atau menternaki hewan-hewan milik mereka sendiri, misalnya itu unta mereka sendiri, kemudian domba mereka sendiri, atau misalnya kambing mereka sendiri, maka mereka yang merawat hewan tersebut. Nah, kemudian ada juga berternak milik orang lain atau menjaga hewan milik orang lain atau memelihara hewan milik orang lain. Nah, memelihara atau menjaga hewan milik orang lain ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, ketika beliau masih kecil, beliau pernah menjaga peternakan kambing milik orang lain. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah suatu kebiasaan mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang pada mata pencaharian berternak. Semoga anak-anak ibu dapat memahami bagaimana mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam datang pada pekerjaannya, yaitu berternak. Nah, berternak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Baduy saja, tapi juga masyarakat kota juga melakukan pekerjaan berternak, yaitu berternak unta, kemudian domba, juga kambing. Nah, mata pencaharian yang kedua yaitu ada mata pencaharian bertani. Nah, mereka orang-orang Arab dahulu yang mata pencaharian bertani itu biasanya mereka yang tinggal di daerah yang tanahnya subur dan sering turun hujan. Nah, kebanyakan dari mereka yang tinggal di daerah seperti itu pekerjaannya adalah petani. Nah, adapun daerah yang tanahnya subur kemudian sering turun hujan, itu daerahnya seperti di daerah Yaman, Madinah, Taif, Khaybar, dan lain-lain. Nah, adapun yang mereka tanam itu adalah misalnya buah-buahan, sayur. Nah, yaitu ada kurma, gandum, kopi, jagung, dan padi. Nah, biasanya itulah yang mereka tanam di daerah-daerah yang tanahnya subur, seperti di daerah-daerah Yaman tadi, sayang. Nah, kemudian anak-anak ibu bisa lihat semuanya di situ ada gambar kurma. Nah, kurma ini adalah salah satu tanaman atau pohon yang bisa hidup di daerah padang pasir. Nah, jadi mereka yang menanam pohon kurma ini tidak hanya mereka yang tinggal di daerah yang tanahnya subur atau di daerah pesisir, atau yang pesisir itu adalah daerah yang dekat di laut atau pantai. Nah, kurma tadi ini bisa ditanam di daerah yang padang pasir, walaupun panas dia tetap bisa tumbuh. Jadi kurma ini adalah tanaman yang paling populer ya ditanam oleh masyarakat Arab karena dia bisa tumbuh di manapun, khususnya di padang pasir. Nah, kurma ini saya mempunyai banyak manfaat, baik dari bijinya atau buahnya, kemudian dari daunnya, dari batangnya, dan yang lainnya. Nah, misalnya buahnya kan untuk dimakan, kemudian bijinya itu bisa diberikan kepada unta untuk makanan mereka. Kemudian misalnya daunnya itu bisa untuk atap rumah. Nah, dan serabutnya itu bisa jadi tali tambang. Nah, jadi banyak banget sekali manfaat dari pohon kurma. Jadi itu adalah salah satu pekerjaan atau mata pencarian masyarakat Arab yang tinggal di daerah Arab, baik itu di daerah pesisir yang tanahnya subur maupun juga daerah yang banyak pasirnya atau di gurun pasir.
Kalau yang mereka hidup di pesisir, mereka dapat menanam lebih banyak tumbuhan seperti sayur dan buah-buahan. Tapi mereka yang hidup di padang pasir, yang pasirnya banyak, yang cuacanya panas, biasanya mereka hanya menanam kurma seperti itu. Semoga anak ibu dapat memahami apa yang ibu jelaskan dari salah satu mata pencarian masyarakat Arab, yaitu bertani. Nah, adapun mata pencarian yang ketiga yaitu berdagang. Nah, masyarakat Arab itu dahulu terkenal dengan mata pencariannya adalah berdagang. Nah, biasanya mereka yang berdagang ini adalah mereka yang dari kota, khususnya kayak seperti orang-orang Mekah atau Madinah. Kebanyakan mereka adalah seorang pedagang. Bahkan dari mereka itu karena keahlian mereka dalam berdagang, mereka sampai berdagang hingga ke luar negeri. Nah, di situ bisa dilihat sayang gambarnya bagaimana ilustrasi atau gambaran dari masyarakat Arab dahulu dalam perdagangan. Nah, bisa dilihat semuanya pada slide selanjutnya anak-anak ibu. Nah, jadi masyarakat Arab itu ketika mereka berdagang, itu mereka perginya berkelompok. Nah, jadi ketika mereka berdagang, mereka akan dari suatu daerah tempat mereka berasal, kemudian mereka akan ke daerah lain untuk menjual dagangan mereka. Nah, ketika mereka pergi, itu mereka pergi secara berkelompok dengan membawa unta mereka sebagai alat transportasi misalnya, seperti itu. Nah, hal ini dilakukan masyarakat Arab untuk menghindari dari perompak. Perompak itu apa, Ibu? Nah, perompak itu adalah penjahat yang ada di padang pasir, yang mana mereka itu berusaha untuk mengambil harta benda orang-orang yang lewat di padang pasir secara keras seperti itu. Nah, kemudian masyarakat Arab ini karena terkenalnya mereka ahli dalam berdagang, bahkan mereka sampai ke luar negeri. Nah, adapun daerah-daerah yang mereka ke sana untuk berdagang yaitu misalnya daerah Syam, Yaman, Persia, Mesir, dan Habsyi. Nah, daerah-daerah ini adalah daerah yang jauh dari Mekah dan Madinah, sehingga apabila masyarakat Arab ke sana dengan hanya menggunakan unta kemudian berjalan, maka itu memerlukan waktu yang sangat lama, misalnya berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan untuk sampai ke suatu daerah yang mereka tuju. Nah, adapun apa saja yang mereka jual yaitu seperti kain sutra, kemudian kulit, kemenyan, minyak wangi. Nah, itu adalah beberapa hal yang mereka bawa ketika ingin menuju suatu tempat, yang mana tujuan mereka adalah untuk menjual dagangan tersebut. Nah, kemudian ketika mereka sampai di suatu tempat tadi, maka mereka akan pulang dengan membawa beberapa barang. Nah, misalnya mereka juga akan membawa gandum, minyak zaitun, dan yang lainnya. Nah, jadi ketika mereka misalnya sampai ke Syam atau Yaman, Persia, Mesir, dan Habsyi, maka mereka akan membawa beberapa hal yang diperlukan untuk ke daerah asal mereka, yang mana tujuan mereka ketika mereka membawa gandum, minyak zaitun, dan yang lainnya itu adalah untuk dijual kembali di daerah asal mereka, seperti itu. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab ketika berdagang. Nah, jadi di Arab itu ada salah satu suku yang terkenal, yaitu adalah suku Quraisy. Mungkin anak-anak ibu pernah mendengar Quraisy seperti itu ya. Nah, jadi suku Quraisy ini adalah suku yang berasal dari Arab asli, dan suku ini merupakan suku yang sangat pandai berdagang. Nah, adapun misalnya kebiasaan-kebiasaan mereka, bahkan hal ini
diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kebiasaannya itu adalah jika musim dingin mereka akan ke Yaman. Nah, dan jika mereka musim panas mereka akan ke Syam. Nah, itu adalah suatu kebiasaan berdagang dari suku Quraisy ini. Nah, apabila musim dingin mereka akan ke Yaman untuk berdagang, dan apabila musim panas mereka akan ke Syam untuk berdagang. Nah, hal kebiasaan tadi sayang seperti ibu katakan itu diabadikan Allah atau Allah masukkan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Quraisy ayat 1-4. Nah, mungkin anak-anak ibu ada beberapa yang sudah hafal bahkan mengetahui bagaimana artinya. Nah, jadi di sini kita akan membaca Quran surah tersebut dan membaca arti tersebut, artinya, dan memahami bagaimana kebiasaan suku Quraisy yang diabadikan Allah dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1-4. Nah, jadi kita akan baca bersama-sama, diikuti ya dengan ibu pandu atau ibu pimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Shadaqallahul azim. Nah, jadi itu adalah Quran surah Al-Quraisy yang di dalamnya ada membahas bagaimana kebiasaan masyarakat Quraisy ketika berdagang. Seperti yang ibu jelaskan sebelumnya, apabila mereka datang musim dingin, maka masyarakat Quraisy atau suku Quraisy tadi akan ke Yaman, dan apabila musim panas mereka akan berdagang ke Syam. Nah, tadi itulah beberapa mata pencaharian dari masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, biar bisa ibu ulangi lagi ya. Nah, jadi mata pencaharian tadi ada 3. Nah, perlu anak ibu ingat semuanya, ada 3 mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang, yaitu ada berternak, kemudian bertani, dan ada berdagang. Nah, biasanya mereka yang berternak, yang mata pencahariannya berternak, itu adalah masyarakat Baduy. Namun ada juga masyarakat kota yang melakukannya. Yang kebanyakan itu adalah masyarakat Baduy karena mereka kebutuhan hidupnya ada di situ. Maksudnya mereka menggantungkan bagaimana makan dan yang lainnya itu berasal dari berternak. Nah, biasanya orang masyarakat Baduy ini kan hidupnya berpindah-pindah. Nah, dengan adanya berternak tadi, maka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dari mulai minum, makan, pakaian, itu berasal dari mata pencaharian mereka yang berternak tadi, dari hewan-hewan yang mereka ternak. Nah, hewan-hewan ternak tadi ada apa saja? Nah, tadi ada unta, kemudian ada domba, ada juga kambing. Nah, tadi ibu ada juga jelaskan bahwa masyarakat kota juga ada yang berternak. Nah, biasanya masyarakat kota yang berternak ini adalah mereka yang berternak milik mereka sendiri. Nah, ada juga yang berternak milik orang lain. Maksud milik orang lain adalah mereka memelihara, menjaga, merawat ternak orang lain. Misalnya mereka merawat unta orang lain, merawat kambing orang lain, bahkan merawat atau menjaga ternak orang lain. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil, seperti itu.
Nah, kemudian mata pencaharian kedua tadi ada bertani. Nah, bertani itu adalah suatu mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam yang biasanya orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang tanahnya subur, kemudian daerahnya yang sering turun hujan. Nah, ketika mereka tinggal di daerah tersebut, biasanya mereka pekerjaan adalah bertani. Nah, kebanyakan yang mereka tanam itu adalah buah dan sayur-sayuran. Nah, misalnya tadi ada kurma, misalnya ada gandum, dan yang lainnya. Itu adalah beberapa hal yang mereka tanam di daerah yang sangat mendukung atau di daerah misalnya tanah subur dan sering turun hujan. Tetapi ada juga di daerah yang tidak sering hujan, kemudian tanahnya tidak subur, tapi mereka juga bertani. Nah, biasanya mereka yang tinggal di tanah yang tidak subur dan tidak turun hujan itu adalah mereka yang tinggal di padang pasir atau yang biasanya panas seperti itu. Dan yang mereka tanam biasanya hanya kurma, karena kurma adalah salah satu pohon yang bisa hidup di padang pasir dan panas seperti itu sayang. Nah, kemudian mata pencaharian ketiga tadi ada berdagang. Nah, berdagang ini merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat populer atau yang dikenal banyak dilakukan oleh masyarakat Arab. Nah, biasanya salah satu orang yang paling ahli itu dalam berdagang itu adalah masyarakat Quraisy atau suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini terkenal dengan bagaimana cara mereka berdagang, keahliannya. Nah, bahkan pedagang masyarakat Arab waktu itu sampai ke luar negeri. Nah, ketika sampai ke luar negeri itu kan kita memerlukan waktu yang banyak. Tidak hanya berhari-hari tapi sampai berminggu hingga berbulan-bulan. Nah, karena itulah mereka sangat dikenal dengan jerih payahnya, kemudian terkenal dengan ketekunannya, hingga akhirnya menghasilkan pendapatan yang banyak seperti itu. Kemudian biasanya ada beberapa juga kebiasaan dilakukan oleh masyarakat Quraisy ketika berdagang, yaitu ketika mereka sampai ke suatu tujuan kota, mereka ingin berdagang di sana. Ketika mereka ingin pulang, maka mereka akan membawa barang dari sana untuk dijual kembali ke daerah asal mereka. Kemudian salah satu juga tadi kebiasaan masyarakat Quraisy itu adalah ketika musim dingin mereka ke Yaman. Nah, dan ketika musim panas mereka akan ke Syam. Bahkan hal tersebut diabadikan Allah tadi dalam Quran surah Al-Quraish yang seperti telah Ibu bacakan pada ayat 1 dan 4. Nah, jadi itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang hari ini adalah materinya tadi tentang mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, semoga anak ibu dapat memahami dan hingga nanti bisa mendapat menyebutkan dan menjelaskan apa saja mata pencaharian dan bagaimana proses atau bagaimana kebiasaan dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang pada mata pencaharian, yaitu dari mulai berternak, bertani hingga berdagang. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dari anak-anak ibu semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kemudian hari. Nah, baik ibu ucap terima kasih dan kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di minggu depan pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum.